Perhatikan gambar berikut. Besar nilai X adalah, untuk menjawab soal ini, kita lihat yang pertama adalah ini, sudut yang di sini, diketahui 100. Kemudian yang kedua, diketahui di sini, sudut 110. Kemudian di sini X. Maka, untuk memudahkan, langkah pertama kita kasih nama saja. Misalkan di sini adalah A, di sini adalah B, dan di sini adalah C. Maka, langkah berikutnya adalah kita nyatakan sudut A dulu. Sudut A adalah pelurus dari warna ungu ini. Berarti yang namanya pelurus berarti sudut A 180 derajat dikurangi 100, yaitu 80 derajat. Selanjutnya sudut C. Sudut C berarti pelurus dari sudut hijau ini. Berarti 180 derajat dikurangi 110 derajat. Berarti 70 derajat. Maka, langkah berikutnya untuk mendapatkan nilai X, kita tahu bahwa sudut A, sudut B, dan sudut C merupakan sudut-sudut dalam segitiga yang jumlahnya adalah 180 derajat. Sudut A berapa? 80. Sudut B, X, sudut C, 70 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti 150 derajat ditambah X derajat 180 derajat. Berarti X derajat adalah 180 derajat dikurangi 150 derajat menghasilkan 30 derajat. Jadi jawaban yang diminta adalah yang B. Yang ini B. Sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan ukuran di sana ada 30 kali 18. Di sekeliling tanah akan diberi pagar dengan jarak antar pagarnya 6 meter. Harga pagarnya 50.000 per buah. Maka biaya yang diperlukan seluruhnya ada berapa? Oke, kita urutkan langkah-langkahnya. Yang pertama, kita buat sketsa dulu. Ada persegi panjang dengan panjang 30, lebarnya 18. Nah, di sekeliling pagar di sini akan dibuat pagar di mana jarak antar tiang besinya itu 6 meter. Maka tentu saja pertama ya mestinya kita harus cari kelilingnya dulu. Keliling dari persegi panjang adalah 2 kali panjang plus lebar. Berarti 2 dikali 30 ditambah 18 atau 2 dikali 48 yang sama dengan 96. Langkah kedua adalah kita mencari berapa banyak besi yang dibutuhkan. Banyak besi yang dibutuhkan mestinya keliling dibagi 6. Berarti 96 dibagi 6 yang sama dengan 16. Maka kalau pengen mengetahui berapa biaya yang diperlukan, maka biaya sama dengan 50.000 kita kalikan dengan 16. Berarti sama dengan 800.000. Jadi jawaban yang diminta adalah yang B. Perhatikan gambar persegi PQRS. PQRS berarti yang sebelah kanan ini. Kemudian ada persegi panjang ABCD di sebelah kiri sini. Berarti di sini terbagi menjadi 3 bangun. Saya sebut misalkan di sini K, di sini L, di sini M. Untuk selanjutnya nanti yang ditanya adalah yang diarsir atau berarti daerah L. Oke, langkah pertama untuk menyelesaikan soal ini kita lihat. Kalau K ditambah L, K ditambah L adalah apa? Persegi panjang dengan panjang AD-nya diketahui 6, panjang DC-nya diketahui 15. Sehingga K plus L tentu saja 6 dikali 15 sama dengan 90. Kemudian yang kedua kita lihat L dan M. Luasan L ditambah luasan M itu adalah persegi atau bujur sangkar dengan panjang sisi 12 sehingga luasnya adalah 12 kali 12 berarti 144. Oke, itu langkah pertama. Sekarang langkah kedua. Langkah kedua, maka 2 persamaan yang awal tadi bisa kita tambah. Berarti kalau kita tambah berarti jadi apa?
K ditambah 2L ditambah M sama dengan 234. Atau kalau di sini kita tuliskan K plus M ditambah 2L sama dengan 234. K plus M. Kita lihat di sini ada K, di sini ada M. Diketahui bahwa luas daerah yang tidak diarsir. Berarti ya K plus M ini 198 ditambah 2L sama dengan 234. Berarti 2L-nya sama dengan 36. Berarti L-nya sama dengan 18. Jadi luas daerah yang diarsir adalah luasan L yang nilainya adalah 18 cm persegi. Pada segitiga ABC sembarang, ditarik garis CP dari titik C ke sisi AB. Sedemikian sehingga AP-nya sama dengan BP. Maka garis CP disebut apakah garis bagi, apakah garis berat, apakah garis tinggi, apakah garis sumbu. Oke, yang pertama kita kenali dulu garis-garis istimewa dalam segitiga. Kalau kita punya sembarang segitiga, misalkan di sini saya punya 4 buah segitiga ya. 1, 2, 3, 4 misalkan. Kalau ada garis yang membagi sudut di sini menjadi sama besar, maka disebut sebagai garis bagi. Kalau membagi sisinya yang sama panjang, namanya garis berat. Kalau memotong di sini tegak lurus, maka disebut garis tinggi. Tetapi kalau kita ambil tengah-tengahnya, ini sama panjang, dan ini tegak lurus, meskipun tidak melalui titik sudut di sini, maka ini disebut sebagai garis sumbu. Nah, lalu bagaimana dengan soal nomor 6? Maka kita lihat dulu soal nomor 6. Nah, segitiga ABC. Yuk, kita buat sembarang segitiga ABC, A, B, dan C. Dari titik C ditarik suatu garis ke titik P, di mana P-nya ini pada sisi AB, sedemikian rupa sehingga AP sama dengan BP. Kalau AP sama dengan BP ya mestinya ini P, ini sama panjang. Maka garis yang bisa dibuat berarti dari C ke P seperti ini. Maka garis yang membagi menjadi 2 bagian sama besar, tadi apa? Disebut garis apa? Iya, disebut sebagai garis berat. Jadi jawaban yang benar adalah yang B. Perhatikan gambar. Ada segitiga ABE berimpit dengan segitiga BCD. Yang ditanyakan adalah panjang DC dari sini sampai sini. Oke. Pertama, dalam mengerjakan soal tentang teorema Pythagoras, kita ingat dulu mengenai triple Pythagoras. Angka-angka yang sering dipakai, yang pertama adalah 3, 4, 5, dan kelipatannya. Kemudian yang juga sering digunakan adalah 5, 12, dan 13. Berarti angka yang paling besar di sini, angka 5 dan angka 13, ini berupa sisi miring. Oke, sekarang kita lihat. Di sini ada 13, di sini ada 5. Pasangan dari 13 dengan 5 adalah 12. Jadi panjang BE-nya 12. Karena ini membagi 2 menjadi sama panjang, berarti yang di sini 6, di sini 6. Maka kalau kita perhatikan segitiga BDC, siku-siku di D, ini yang C, ini yang B, berarti panjangnya DB adalah 6, panjangnya BC adalah 10. Tadi kita bicara triple Pythagoras, berarti kita juga bicara mengenai kelipatannya. Jadi 3, 4, 5 ini kalau dikali 2 semuanya, maka ini juga tetap triple Pythagoras. Berarti 6, 8, dan 10. Berarti kalau di sini ada 10, ada 6, pasti satunya 8. Jadi panjang DC adalah 8 cm atau pilihan yang C. Perhatikan gambar. Jika O merupakan titik pusat lingkaran, maka sudut BOD berapa? Oke, yang pertama kita lihat
tentu saja di sini adalah segi 4 tali busur. Segi 4 tali busur A, B, C, D. Jadi BC, CD, DA, AB. Ini namanya segi 4 tali busur. Nah, dalam segi 4 tali busur berlaku sudut yang berhadapan. Misalkan di sini sudut A dengan sudut C, ini jumlahnya adalah 180 derajat. Maka kalau sudut C-nya sudah diketahui, berarti kita tinggal masukkan di sini 126 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti sudut A-nya adalah 180 derajat dikurangi 126 derajat yang sama dengan 54 derajat. Ini sudut A-nya. Kita simpan dulu ini. Sudut A 54 derajat. Maka kalau kita tandai di sini, nah ini sudutnya besarnya adalah 54 derajat. Langkah kedua adalah kita perhatikan di sana ada sudut pusat. Sudut pusat itu berarti melalui titik pusat ya. BOD dan sudut keliling BAD. BAD keduanya menghadap busur yang sama. Busur yang samanya yang mana? Yang ini, sudut BD atau busur BD ini. Jadi BOD menghadap busur BD, segitiga BAD juga menghadap busur BD. Maka berlaku hubungan antara sudut pusat dengan sudut keliling bahwa sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Sehingga 2 dikali 54 derajat sama dengan 108 derajat. Jadi sudut BOD adalah 108 derajat, yaitu yang C. Perhatikan tabel berikut. Pernyataan yang benar mengenai prisma. Oke. Kita garis bawahi dulu prisma. Pengertian prisma adalah bahwa bangun ruang di mana bagian alas dengan atasnya itu bentuknya sama. Di sini disebutkan prisma trapesium atau secara umum trapesium itu segi 4, prisma segi 4. Misalkan kita punya bangun prismanya seperti ini. Trapesium. Kita buat nah, misalkan seperti ini. Ya, ini adalah prisma trapesium. Nah, pernyataan yang benar adalah sisinya ada berapa? Kita hitung sisinya. Berarti sisinya ada untuk yang atas sama bawah itu ada 2, kemudian sisi tegaknya ada 4, sehingga sisinya ada 6. Berarti ini salah, ini salah. Kemudian kalau dihitung titik sudutnya, titik sudut. Jumlah titik sudutnya ada berapa? Kita lihat, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Titik sudutnya ada 8. Berarti ini salah. Kalau mau kita pastikan berapa jumlah rusuknya, berarti kita hitung rusuknya. Berarti yang bawah ada 4, yang atas ada 4, berarti ada 8. Sisi tegaknya ada 4. 8 tambah 4, 12. Sehingga jawaban yang benar adalah yang 3. Yaitu sisinya 6, titik sudutnya 8, dan jumlah rusuknya 12. Perhatikan gambar. Di gambar, jika D ini menjadi alas, maka yang menjadi tutup kubus adalah, kalau D menjadi alas, mestinya bangun yang C dan yang E ini saling berhadap-hadapan yang berada di samping kiri dan kanan kubus. Maka yang menjadi tutup kubus tentu saja yang B. Ini akan berhadapan dengan titik atau berhadapan dengan sisi D. Sehingga jawaban yang benar adalah yang C. Risma akan membuat nasi tumpeng berbentuk kerucut yang permukaan atau selimutnya akan ditutup penuh dengan hiasan dari makanan. Jika diameternya 28, tingginya 48, maka luas tumpeng yang akan dihias adalah titik-titik-titik. Oke, yang pertama. Setiap kali ketemu soal tentang kerucut,
langsung saja digambar sebuah segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki. Kemudian dibuat garis tingginya. Kemudian dibuat ini sampai sini namanya diameter. Berarti separuhnya adalah jari. Oke. Diketahui di soal bahwa tingginya kerucut 48. Nah, di sini diketahui 48. Kemudian diameternya 28. Kalau diameter 28 berarti di sini ada 14. Oke. Untuk mendapatkan garis selimut atau S di sini, tentu saja kita manfaatkan Pitagoras karena ini segitiga siku-siku. Mungkin kalau masih ingat di pembahasan sebelumnya tentang Pitagoras ada namanya triple Pitagoras. Salah satu di antaranya adalah 7, 24 dan 25. Nah, 7, 24, 25 beserta kelipatannya adalah triple Pitagoras. Beserta kelipatan itu contohnya misalkan kalau ini saya kali 2, maka akan ketemu 14, 48 dan 50. Maka 14, 48 dan 50 merupakan triple Pitagoras juga. Nah, tepat di sini ada angka 14, ada angka 48, maka satunya pasti angka berapa? Iya, 50. Oke, langkah pertama berarti unsurnya sudah diketahui semua. Yang kedua, luas selimut kerucut didefinisikan sebagai pi R dikali S. Pi-nya 22/7, R-nya jari-jarinya berapa tadi? Iya, 14, dan S-nya. S tadi yang sudah kita hitung adalah garis selimutnya tadi, berapa tadi? 50. Maka kalau kita hitung di sini, berarti 7 dengan 14, berarti ini masih ada 2 ya. 2 kali 50, 100. 100 kali 2 berarti 2200. Jadi luas tumpeng yang akan dihias makanan adalah B, 2200. Perhatikan gambar berikut. Jadi ada tabung, di dalamnya ada 2 buah bola yang sisi-sisinya langsung bersinggungan terhadap tabung. Nah, jika diketahui sebuah bola volumenya adalah 18, maka volume tabung di luar bola. Oke, pertama kita pahami dulu permasalahannya. Jadi di sana ada 2 buah bola yang saling beririsan. Kemudian sisi-sisinya bola ini menyinggung sisi-sisi tabung. Ya, kira-kira begini. Maka yang perlu kalian perhatikan adalah bola ini memiliki jari-jari. Nah, ini R. Kemudian karena di sini ada 2 buah bola, berarti kalau dari sini R, berarti sampai sini R, sampai sini R, sampai sini R, berarti tingginya tabung itu didefinisikan sebagai 4R. Oke, berarti permasalahannya sudah jelas. Sekarang, yang kedua, diketahui volume bola sama dengan 18. Volume bola berarti 4/3 pi R pangkat 3 sama dengan 18. Oke, kita tulis dulu pi R pangkat 3 sama dengan 18 dikali 3/4. Berarti kalau ini kita bagi 2, berarti di sini ada 9, di sini ada 2, 9 kali 3 berarti 27/2. Oke, ketemu parameter di sini pi R pangkat 3 sama dengan 27/2. Maka selanjutnya, langkah yang ketiga, saya tuliskan di sini, kita nyari volume tabung di luar bola. Berarti volume yang ditanyakan adalah volume tabung dikurangi 2 kali volume bola. Karena bolanya ada 2 ya. Volume tabung berarti apa? Pi R kuadrat T dikurangi volume bolanya tadi 18. Berarti Pi R kuadrat tingginya berapa tadi? 4R dikurangi 36. Berarti 4 pi R pangkat 3 dikurangi 36. Berarti sama dengan 4 kali 27/2 kurangi 36. Berarti kalau ini kita sederhanakan perhitungannya, berarti 4 dengan 2, berarti di sini 2. 2 kali 27 berarti 54 dikurang 36. Berapa 54 kurangi 36? Iya, pinter. 18. Jadi jawabannya adalah yang A.
perhatikan gambar berikut. Yang ditanyakan adalah panjang sisi DF. Oke, pertama kita lihat ukurannya dulu. Kalau panjang DC 8, maka panjang EB juga 8. Oke, karena ini sama dan sejajar. Berikutnya, langkah pertama, perhatikan segitiga yang AEF dengan segitiga FDC. Jadi, segitiga AEF kongruen dengan segitiga CDF. Maka akan berlaku AE dibanding DC akan sama dengan EF dibanding dengan FD. Kalau saya misalkan FD atau DF-nya ini adalah X, maka AE itu 16, DC itu 8, EF ya tetap EF, FD atau DF-nya X. Berarti kita peroleh hubungan EF sama dengan 16 bagi 8 berarti berapa? 2. Maka ketemu EF-nya adalah 2X. Oke, kita simpan dulu. EF-nya adalah 2X. Selanjutnya, kita perhatikan antara segitiga AEF sebangun dengan segitiga ABC. Maka AEF kita bisa ambil di sini AE, kalau dibanding dengan AB maka akan sama dengan EF dibanding dengan BC. Kalau kita masukkan nilainya berarti AE panjangnya berapa? 16. AB panjangnya berapa? 16 tambah 8, 24. EF panjangnya 2X, BC panjangnya 18. Yuk, tinggal disederhanakan perhitungannya. Ini kita bagi 8 semua, berarti ini 2, ini 3. Berikutnya, kalau 3 dengan 18 ini kita coret, berarti di sini 6, maka akan ketemu 2X sama dengan 12, berarti ketemu X-nya 6. Jadi, karena yang ditanyakan DF, DF tadi kita misalkan X, maka jawabannya adalah 6. Diketahui segitiga PQR kongruen dengan segitiga KLM. Oke, kita gambarkan dulu. Langkah pertamanya, kita buat segitiga PQR dan segitiga KLM. Oke. Nah, selanjutnya, diketahui sudut P65, sudut sudut P65, sudut M juga 65. Berarti kita pasang pada daerah yang sama, biar gampang. Ini P, ini M. Jadi keduanya sama-sama memiliki sudut berapa? Iya, 65 derajat. Kita tulis di sini 65 derajat, maka di sini juga 65 derajat. Nah, selanjutnya sudut Q 70 derajat. Oke. Misalkan di sini sudut Q. Sudut Q-nya adalah 70 derajat. Kita kasih nama Q 70 derajat di sini. Kita kasih tanda 70 derajat. Ingat bahwa sudut dalam sebuah segitiga itu 180 ya. Berarti kalau di sini ada 65, coba kita sambil dihitung di sini. Berarti 65 ditambah 70 ditambah tentu saja di sini sudut R. Saya tulis R gitu aja ya. Itu sama dengan 180 derajat. Berarti 65 tambah 70 itu 135 derajat. Ditambah R sama dengan 180 derajat. Maka sudutnya R adalah 180 derajat dikurangi 135 derajat. Berarti sama dengan 45 derajat. Ya, di sini 45 derajat. Kita kasih tanda kuning misalkan di sini. Nah, berikutnya yang belum kita masukkan adalah sudut K. Sudut K ternyata 45 derajat. Oke, kita namai di sini sudut K, besarannya adalah 45 derajat. Kita kasih tanda kuning sama. Seret. Berarti yang belum ada di sini adalah L. Maka kalau di sini 65, 45, berarti di sini 70 derajat. Kita kasih tanda. Seret. Oke, nah maka dengan mudah kita akan menjawab sisi-sisi mana yang sama
Oke, kita lihat di sini PQ. PQ di depan sudut 45 sehingga dia akan sama dengan LM. Oke, PQ sama dengan LM. Kemudian kalau QR itu di depan sudut 65, berarti QR akan sama dengan KL atau LK, sama saja. Kemudian yang terakhir, panjangnya PR. PR itu PR ya. PR itu di depan sudut berapa? 70, berarti akan sama dengan besarnya KM. Jadi dari pilihan jawaban yang benar adalah yang C ya. Jadi panjangnya PR sama dengan panjangnya KM.